Pada tahun ke-1 hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah itu setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah, kata Rasulullah, dalam pengertian hijrah tempat. Umat Islam dimanapun, walaupun dia minoritas, walaupun dia tertindas, nggak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Tetapi yang ada, kata Nabi SAW, walakin jihadun wa niyatun, yang tetap akan abadi adalah jihad, perjuangan mempertahankan agama Allah, dan terus menerus kita memperbaharui niat kita, insya Allah. Kenapa hijrah ini menjadi awal titik penanggalan tahun di dalam Islam? Kenapa dipilih bulan Muharram itu bulan pertama dalam sistem penanggalan tahun baru Islam? Karena bulan Muharram ada setelah bulan Zulhijjah. Zulhijjah orang pergi haji, pulang dari haji mendapatkan haji mabrur, maka dia membawa semangat perubahan, semangat hijrah dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah semangat hijrah. Apa yang dipelajari oleh para sahabat untuk membentuk mental hijrah ini? Jadi sebelum hijrah fisik, para sahabat Nabi ini ditempa mentalnya untuk menjadi pemenang. Walaupun mereka kalah jumlah, kalah senjata, kecil, minoritas di Mekah, tapi mereka sudah ditempa oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah di Mekah itu selama 13 tahun untuk menjadi mental pemenang. Tidak ada kamusnya orang Islam punya mental kalah, itu nggak ada. Apa buktinya? Allah menurunkan surat Al-Kahfi, surat Yusuf, surat Quraisy, surat Bani Israel, surat Ar-Rum, untuk menempa mental para sahabat Rasulullah SAW ini untuk siap-siap berhijrah dari Makkah ke Madinah dan membangun peradaban yang kuat di Madinah. 2 tahun sebelum hijrah ini, Nabi mendidik para sahabat itu dengan apa? Dengan kisah Ashabul Kahf, ketegaran pemuda-pemuda untuk mempertahankan imannya, dibaca tiap malam, dibaca tiap salat Ashabul Kahfi. Sehingga apa? Mental mereka ini kuat, mental mereka siap untuk menghadapi segala macam tantangan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Surat Yusuf, Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya bahwa Muhammad dan sahabatnya pasti akan hijrah, terusir dari negeri Makkah sebagaimana terusirnya Nabi Yusuf dari tanah kelahirannya. Dan kemudian Nabi Yusuf setelah 40 tahun dia dalam pengasingan di negeri orang, dia akan mendapatkan kemenangan, kejayaan, dan akan dihormati oleh saudara-saudaranya. Itu kan kisahnya Nabi Yusuf. Bapak-bapak suka baca surat Yusuf? Itu turun sebelum hijrah. Artinya apa? Nabi Muhammad yang keluar terusir dari Makkah, dia akan kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menaklukkan kota Makkah, seperti halnya Nabi Yusuf akan kembali memuliakan saudara-saudaranya. Ini pelajaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mari kita baca ayat-ayat Al-Quran. Semangat-semangat seperti ini yang harus kita tumbuhkan. Jangan kita melihat kondisi-kondisi yang ada di negara-negara Islam, kita lalu kemudian pesimis, kita lalu kemudian berkecil hati. Jangan, la tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, karena semuanya Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji milik Allah. Dunia ini semuanya milik Allah. Harta kita semua milik Allah. Nyawa kita, kehidupan kita semuanya milik Allah, bersumber, berasal dari Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang masih ingat kepada Allah dan memprioritaskan kehadirannya untuk bersimpuh di hadapan Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Muharram 1444 Hijriah ini kita senantiasa dapat memperbaiki kualitas ubudiyah kita kepada Allah. Tambah tahun, tambah usia kita, sekaligus juga jatah umur kita berkurang. Itulah sunnatullah. Terima kasih dan luar biasa kepada hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Meskipun di siang hari yang cukup terik ini, di tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih mau untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Nurul Barakah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita siang hari ini adalah sunnatullah dalam ayat-ayat hijrah. Ternyata hijrah Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya sekedar kisah yang sering kita baca di dalam buku-buku sirah atau yang disampaikan. Kalau yang malas baca, ya paling enggak dengerin ceramah. Apalagi sekarang jamaahnya ini jamaah YouTube, ya, yang paling gampang udah. Kisah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ini begitu banyak kesan dan hikmahnya. Bukan hanya yang konvensional ketika bercerita tentang bagaimana pengepungan bangsa Quraisy mengirimkan pemuda-pemuda yang kekar, ahli perang untuk mengepung dan memagar betis rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada keputusan dewan syuranya musyrikin Quraisy. Bukan hanya sekedar persiapan Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang begitu senang, begitu gembira ketika mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah. Bahkan setengah berteriak, hampir saja karena saking girangnya Abu Bakar kedatangi oleh Rasulullah SAW pada siang hari antara zuhur dan asar. Beliau langsung mengatakan, as-suhbah, as-suhbah ya Rasulullah. Beliau sangat gembira bisa menemani dan membersamai Rasulullah ketika berhijrah. Maka disebut di dalam Al-Quran, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat berkaitan dengan perang Hunain. Itu bisa dibaca di dalam surat At-Taubah. Berkaitan dengan perang Hunain, ketika Nabi dan para sahabatnya setelah penaklukan kota Mekah, ya, mendapatkan kemenangan yang disebut oleh Allah Fathan Mubina, kemenangan yang luar biasa, di mana Fathan Mubina ini lalu kemudian diadopsi oleh seorang pahlawan, seorang mujahid besar di Sunda Kelapa, menantu daripada Sunan Gunung Jati, yaitu Fatahillah. Ketika dia berinisiatif untuk menggalang pasukan koalisi Cirebon, Demak, Madura, Makassar dan seluruh umat Islam di Nusantara ini untuk menggempur dan menghadang Portugis, mengusirnya dari Sunda Kelapa, sehingga kemudian
Beliau mengambil ayat inna fatahna laka fathan mubina itu menjadi diterjemahkan dalam bahasa Melayu menjadi Jayakarta, lalu kemudian disingkat menjadi Jakarta. Setelah Nabi mendapatkan kemenangan dari Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menghadapi peperangan lain, yaitu perang Hunain. Coba bayangkan bagaimana kalau kita sudah mendapatkan kemenangan besar, peperangan besar, penaklukan kota Makkah, lalu kemudian harus menghadapi sisa-sisa kekuatan kaum musyrikin di luar kota Makkah. Apa yang ada pada diri kita? Ada sedikit rasa ujub, sombong, ya. Islam sudah kuat, Islam sudah berjaya, Islam sudah berhasil menaklukkan Makkah, dan kalau ditaklukkan Makkah berarti seluruh Jazirah Arabia juga ikut dalam pengaruh penaklukan kota Makkah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan di dalam surah At-Taubah, umat Islam diingatkan jangan kalian sombong. Idh a'jabatka kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Banyaknya kalian, besarnya jumlah kalian, setelah kalian mendapatkan kemenangan di Fathu Makkah, itu ternyata membuat ujub kalian. Subhanallah. Membuat kalian sombong, besar kepala, lalu kemudian menyepelekan musuh yang ada. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lalu Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin, jangan kalian lari, jangan kalian berpaling dari Rasulullah, meninggalkan Rasulullah seorang diri. Jangan kalian berpaling, sebab Allah pasti akan bersama kalian. Nah, disitulah kemudian disebutkan ayat tentang hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Ingatlah, illa tansuru faqad nasarahullah. Kalau kalian umat Islam lari dari perang Hunain ini, ingatlah bahwa Allah telah menolong Muhammad SAW walaupun dia seorang diri dan hanya ditemani oleh seorang sahabat. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah wahai kaum muslimin, kalau kalian lari tidak mau menolong agama Allah, tidak mau menolong Rasulullah, kalian lari meninggalkan agama Islam ini, kemenangan Islam itu sudah pasti. Rasulullah pasti ditolong oleh Allah. Ingat ketika dia diusir oleh orang-orang kafir, kemudian berada di dalam gua, hanya seorang diri ditemani oleh seorang sahabatnya, Thaniyatnain idhuma fil ghar. Mereka berdua di dalam gua Thaur. Berkata sang Nabi itu kepada sahabatnya, temannya, idh yaqulu li sahibi la tahzan, jangan kau bersedih. Wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah pasti bersama kita. Ini ayat tentang hijrah luar biasa, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita bahwa kalau umat Islam ini dirundung masalah, dirundung musibah, dirundung kekalahan demi kekalahan, kita tidak boleh pesimis. Ini sunnatullah yang pertama. Jangan apa? Jangan pesimis. Islam boleh kalah,
di satu negeri, tapi Allah memberikan kemenangan bagi Islam ini di negeri yang lain. Islam boleh kalah di satu tempat, tapi Allah memuliakan Islam ini, memuliakan kaum muslimin ini di negeri lainnya. Itu sudah sunnatullah. Tugas kita hanyalah berjuang dan memohon keridhaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahzan, ingat, jangan bersedih. Makanya ada seorang ulama di Arab Saudi menulis buku berjudul La Tahzan, jangan bersedih, don't be sad. Siapa saja jangan bersedih. Umat Islam nggak boleh bersedih, nggak boleh. Kata orang apa itu? Kata orang Betawi, jangan pundungan. Sunda apa Betawi itu ya? Ya Sunda ya. Jangan pundungan. Jangan putus asa, jangan pesimis. Ya. Islam ini akan tetap eksis, ada atau tidak ada kita. Islam ini akan tetap dimenangkan oleh Allah, ada kontribusi kita atau tidak ada kontribusi kita. Itu jaminan dari Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu semangat hijrah ini bukan kita terjemahkan dalam pengertian kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Setelah hijrah pada tahun ke-1 hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah, itu setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah, kata Rasulullah, dalam pengertian hijrah tempat. Umat Islam dimanapun, walaupun dia minoritas, walaupun dia tertindas, nggak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Tetapi yang ada, kata Nabi SAW, walakin jihadun wa niyatun, yang tetap akan abadi adalah jihad, perjuangan mempertahankan agama Allah, dan terus menerus kita memperbaharui niat kita, insya Allah. Maka kenapa hijrah ini menjadi awal titik tolak penanggalan tahun di dalam Islam, peristiwa hijrah? Kenapa dipilih bulan Muharram itu bulan pertama dalam sistem penanggalan tahun baru Islam? Karena bulan Muharram ada setelah bulan Zulhijjah. Zulhijjah orang pergi haji, pulang dari haji mendapatkan haji mabrur, maka dia membawa semangat perubahan, semangat hijrah dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah semangat hijrah. Orang pulang haji dia membawa semangat perubahan. Makanya haji di zaman dulu ditakuti Belanda. Haji oleh para penjajah dianggap radikal, ekstremis, karena mereka menentang penjajahan asing di negerinya. Coba lihat sejarah haji di Nusantara. Ya. Ada ulama dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia menantu Sultan Alauddin, Sultan ke-15 Kerajaan Goa Talo. Seorang alim, seorang mufti. Setelah memimpin pertempuran di Makassar melawan penjajah Belanda di masa Sultan Hasanuddin, iparnya, anaknya Sultan Alauddin, dia diasingkan, dibuang, dan beliau pergi ke Banten. Tidak berhasil melawan penjajah di negeri kelahirannya, dia kemudian bergabung di Banten, kemudian diangkat menjadi mufti Kesultanan Banten di zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Dia kobarkan lagi semangat jihad fisabilillah. Kalah Kesultanan Banten, digempur habis oleh Belanda. Beliau kemudian diasingkan lagi kemana? Ke Sri Lanka.
Ceylon. Di Sri Lanka rupanya tidak berhenti dia berdakwah, tidak berhenti dia melakukan islamisasi, tidak berhenti dia bertemu setiap tahun dengan jamaah haji dari Nusantara yang kapalnya selalu berlabuh transit di Sri Lanka dan memberikan pesan-pesan semangat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda, baik ketika jamaah haji pergi menuju Mekah atau pulang dari Mekah ke Nusantara. Tahu aktivitas Yusuf Al-Makassari ini membahayakan bagi kolonial, diasingkan lagi, lebih jauh lagi sampai ke Afrika Selatan, Cape Town. Tidak berhenti dia. Di sana justru dia mengislamkan banyak suku-suku di Afrika. Dia berdakwah sehingga dia mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Nelson Mandela. Orang yang berjasa, orang besar yang berjasa bagi negara Afrika Selatan, yang memberikan semangat perjuangan melawan kolonial dan semangat untuk melawan apartheid, karena Islam tidak mengajarkan adanya diskriminasi ras, diskriminasi suku, diskriminasi warna kulit. Itulah sosok yang ditakuti oleh penjajah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang di Ponorogo itu pasukannya itu rata-rata haji, ulama, penghulu agama, guru-guru ngaji. Ini yang militan, sehingga 5 tahun Belanda menumpas perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Sultan Abdul Hamid Heru Cokro, ya, Sayyidin Panatagomo. Itu Belanda kehilangan dan harus merogoh kas jutaan gulden Belanda, sehingga pasukan-pasukan Belanda yang ada di luar-luar Pulau Jawa untuk menumpas perlawanan itu semua ditarik-tarik semua, termasuk yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, semua ditarik ke Pulau Jawa, fokus untuk menumpas perang di Ponorogo. Itu haji, Pak. Itu baru haji itu. Keren. Ya. Kalau haji sekarang cuma jalan-jalan. Haji sekarang wisata. Haji sekarang status sosial. Kurang ada perhatian kepada bagaimana nilai-nilai perjuangan itu ditegakkan. Nah, kita lihat rute hijrah Nabi itu tidak biasa. Ya, rute Nabi ini hijrah itu melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilalui oleh masyarakat Mekah yang biasa mengirim kafilah dagang dari Mekah ke negeri Syam. Ini ada videonya, ya, cuma tidak bisa ditampilkan di sini. Kita lewati. Apa yang dipelajari oleh para sahabat untuk membentuk mental hijrah ini? Jadi sebelum hijrah fisik, para sahabat Nabi ini ditempa mentalnya untuk menjadi pemenang. Walaupun mereka kalah jumlah, kalah senjata, kecil minoritas di Mekah, tapi mereka sudah ditempa oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah di Mekah itu selama 13 tahun untuk menjadi mental pemenang. Tidak ada kamusnya orang Islam punya mental kalah, itu nggak ada. Apa buktinya? Allah menurunkan surat Al-Kahfi, surat Yusuf, surat Quraisy, surat Bani Israel, surat Ar-Rum untuk menempa mental para sahabat Rasulullah SAW ini untuk siap-siap berhijrah dari Makkah ke Madinah dan membangun peradaban yang kuat di Madinah. Jadi 2 tahun sebelum hijrah ini Nabi mendidik para sahabat itu dengan apa? Dengan kisah Ashabul Kahfi, ya. Ketegaran pemuda-pemuda untuk mempertahankan imannya dibaca tiap malam, dibaca tiap salat Ashabul Kahfi itu. Sehingga apa? Mental mereka ini kuat, mental mereka siap untuk menghadapi segala macam tantangan.
ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Surat Yusuf, Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya bahwa Muhammad dan sahabatnya pasti akan hijrah, terusir dari negeri Makkah, sebagaimana terusirnya Nabi Yusuf dari tanah kelahirannya. Dan kemudian Nabi Yusuf setelah 40 tahun dia dalam pengasingan di negeri orang, dia akan mendapatkan kemenangan, kejayaan, dan akan dihormati oleh saudara-saudaranya. Itu kan kisahnya Nabi Yusuf. Bapak-bapak suka baca surat Yusuf? Itu turun sebelum hijrah. Artinya apa? Nabi Muhammad yang keluar terusir dari Makkah, dia akan kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menaklukkan kota Makkah, seperti halnya Nabi Yusuf akan kembali memuliakan saudara-saudaranya. Ini pelajaran. Bukan cuma sekedar surat Yusuf dibaca supaya anak kita lahir nanti cakep, ganteng gitu ya. Enggak. Baca surat Maryam supaya cantik gitu, enggak. Cantik akhlaknya, bagus akhlaknya seperti Nabi Yusuf alaihissalam ya. Bani Israel, bahkan Nabi SAW sebelum hijrah itu sudah diberikan surat tentang kabar gembira di akhir zaman bahwa umat Islam ini akan menang atas kezaliman dan kepongahan Bani Israel yang terakhir di atas muka bumi. Bani Israel di Madinah akan dikalahkan, itu sudah ada nubuatnya dalam Al-Quran. Ini sunnatullah. Surat Ar-Rum sebelum hijrah diturunkan, berkisah tentang apa? Kejayaan kekuatan Romawi dan Persia yang sudah berada di titik nadir, sudah turun dia, decline. Dan Allah sudah mengabarkan bahwa tidak lama setelah itu, tidak sampai 25 tahun ya, sejak turunnya surat Ar-Rum ini, Romawi dan Persia berhasil digulung oleh kekuatan umat Islam. Padahal umat Islamnya masih lemah di Makkah. Ini yang namanya optimisme, semangat, sunnatullah dalam hijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu mari kita baca ayat-ayat Al-Quran. Semangat-semangat seperti ini yang harus kita tumbuhkan. Jangan kita melihat kondisi-kondisi yang ada di negara-negara Islam, kita lalu kemudian pesimis, kita lalu kemudian berkecil hati. Jangan, la tahzan, jangan kamu bersedih. Ya. Innallaha ma'ana, karena semuanya Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat hijrah itu ada yang berkaitan dengan soal apa? Pahala. Jangan terlambat untuk berhijrah. Ya, ini pesannya. Jangan terlambat untuk kita merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Allah hanya menilai usaha kita dalam berhijrah, dan Allah tidak menilai kita ini harus berhasil dalam hijrahnya. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Bagaimana? Lihat surat An-Nisa ayat 100. Meskipun ada seorang sahabat Nabi yang sudah tua renta, sakit-sakitan dia, punya uzur tidak berhijrah dari Makkah ke Madinah, tapi setelah Nabi keluar dari Makkah ke Madinah hijrah bersama Abu Bakar, ada seorang sahabat yang namanya Dhamrah bin Jundub. Dia sedih, dia merasa terasing di Makkah, dia nekat ingin hijrah dari Makkah ke Madinah, menyusul Rasulullah SAW karena saking rindunya kepada Rasulullah. Walaupun dalam kondisi sakit-sakitan, dia uzur, sudah tua renta, dan diberikan dispensasi, tidak perlu hijrah. Orang seperti ini tetap tinggal di Makkah, tapi dia bertekad untuk hijrah ke Madinah, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di tengah perjalanan ketika dia mau hijrah itu, di tengah perjalanan ke Madinah, dia wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi?
turun malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu ayat, surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Siapa orang yang mau berhijrah ke jalan Allah, ini janji Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar, yang banyak. Makanya kalau kita mau hijrah dari kemaksiatan, artis biasa maksiat, hijrah, tinggalkan dunia maksiatnya, tinggalkan dunia hitamnya, jangan takut miskin. Pegawai pemerintah, swasta atau BUMN, dia mau hijrah ke jalan Allah, meninggalkan kemaksiatannya, tobat dari masa lalunya, jangan takut miskin. Biasanya nilep uang negara, biasanya korupsi, biasanya markup anggaran, tinggalkan itu semua, hijrah, tobatlah Anda kepada Allah. Jangan takut miskin. Kenapa? Orang yang berhijrah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Itu kalau masih hidup terus. Tapi bagaimana kalau dia mati di tengah perjalanan hijrahnya? Tsumma yudrikul maut, dia sudah berniat keluar dari rumahnya, hijrah menuju Allah dan Rasulullah SAW, maka apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah dicatat pahala hijrahnya sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin. Nabi enggak melihat sosok Damrah bin Jundub ini yang hijrah, wafat di tengah jalan. Dikubur dia di tengah jalan. Ya. Tapi kemudian orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat An-Nisa ayat 100. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pelajaran sunnatullah yang kedua adalah jangan sampai kita terlambat untuk berhijrah, karena Allah menilai usaha kita, bukan hasil akhirnya. Sama seperti hadis, ada kisah penjahat kelas kakap di kalangan Bani Israel, pembunuh, dia pembunuh bayaran. Ya, kalau kita sering nonton film Hollywood itu banyak film-film pembunuh bayaran ya. Dia sudah membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia sadar mau bertobat kepada Allah, datang kepada seorang ahli agama. Wahai Tuan Guru, wahai Kiai, saya mau tobat, 99 orang sudah saya bunuh tanpa hak. Apakah tobat saya akan diterima oleh Allah? Apa jawabannya? Gak mungkin, bos. Satu nyawa saja kau ambil, kau bunuh orang, itu dosanya seperti kamu membunuh seluruh manusia. Itu kan Al-Quran mengatakan. Apalagi kamu sudah membunuh 99 nyawa, 99 orang, tidak berdosa kau bunuh, dosamu udah gak kehitung, Tuhan gak akan terima taubat kamu, dosamu tidak akan diampuni. Oh, kalau gitu ya sudah ya, kamu saya bunuh lagi ini, biar genap 100. Nah, dibunuh tuh, karena jawabannya tidak bijaksana ya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah itu maha penerima taubat. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan kita, sebelum tiba hari kiamat, itu pintu taubat terus terbuka, Pak. Bahkan kita tobat bermaksiat siang hari, malam kita mau bertobat, besok maksiat lagi, Allah tetap buka pintu taubat itu. Tidak ada pintu taubat Allah itu tertutup, tidak ada, selalu terbuka. Kalau kita mau mohon ampun kepada Allah, Dia pasti akan ampuni. Sampai kapan kalau kita terus menerus tobatnya tobat sambal, ya, tobat sambal tahu? Sambal kan enak, pedas, pedas, tapi nggak ada kapuknya. Sampai kapan kita bosan untuk bertobat kepada Allah? Ya, tidak ada kata bosan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sampai setan yang bosan mengganggu Anda. Setiap kali maksiat setelahnya kamu beristighfar, itu malaikat jadi uring-uringan. Makanya jangan bosan bertobat kepada Allah, jangan bosan beristighfar kepada Allah, ya. Biarin setan aja yang bosan mengganggu Anda, gitu. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang ini datang ke tokoh agama yang lain. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya sudah membunuh 99 orang, malah tambah lagi satu. Tadi saya tanya kepada orang ahli agama, dia bilang Allah tidak mau terima tobat saya, tidak akan ampuni dosa saya. Saya bunuh aja sekalian jadi 100. Saya mau tobat, bagaimana? Apakah Allah terima tobat saya? Terima. Apa syaratnya? Ada syaratnya. Kamu harus keluar dari kampung kamu, karena kamu begitu itu karena terpengaruh salah satunya oleh lingkungan yang buruk, lingkungan yang jahat. Kamu harus hijrah dari kampung kamu itu ke tempat kampung yang di sana banyak orang salehnya, sehingga kamu bisa mulazamah, bisa istiqomah di jalan Allah. Maka dia bertekad untuk keluar dari kampung halaman. Ini cerita tentang Bani Israel, ya. Kalau tadi dikatakan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, tidak berlaku hadis ini untuk orang ini. Kenapa? Karena dia hidup sebelum Rasulullah hidup. Maka keluarlah dia dari kampung halamannya, ingin hijrah ke kampung sebelah, yang mana di situ banyak orang-orang saleh, ahli-ahli ibadah, sehingga dia bisa istiqomah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dia dari situ, di tengah jalan mati. Apa kata Rasulullah? 2 malaikat pencatat surga dan neraka turun, rebutan mau dibawa kemana orang ini, ya. Ini mau dievakuasi kemana ini, ya? Mau dievakuasi ke neraka atau ke surga ini? Rebutan, Pak, malaikat. Ini Nabi yang menyampaikan, bukan saya. Berdebat di situ 2 malaikat ini. Enggak, ini hak saya, dia berhak masuk neraka. Kenapa? Karena dia belum sampai ke tempat hijrahnya. Satu lagi yang mau bawa ke surga. Enggak, ini hak saya, jangan kau bawa ke neraka. Karena dia sudah bertekad mau hijrah, ini sudah haknya dia masuk surga. Maka Allah turut kirimkan seorang malaikat lagi untuk mengadili dan memberikan putusan dari Allah. Apa akhirnya? Kesimpulannya, ukur jaraknya. Lebih dekat kemana dia, jarak antara dia keluar dari kampung halamannya yang di situ banyak ahli maksiat dengan kampung yang di mana tujuannya itu adalah banyak ahli ibadah, ahli taat kepada Allah. Maka alhamdulillah, karunia Allah, dia sejengkal lebih dekat kepada kampung yang akan dituju untuk dia hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diputuskan dia masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah sunnatullah yang kedua. Dan yang ketiga, dalam ayat-ayat Al-Quran selalu kita diajarkan untuk senantiasa optimis melihat masa depan. Rasulullah kenapa hijrah? Karena optimis beliau melihat masa depan, ya. Tidak ada kata pesimis. Bahkan Nabi SAW setelah Fathu Makkah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kota mana lagi yang akan ditaklukkan oleh kita umat Islam setelah Fathu Makkah ini? Coba bayangkan, ya, para sahabat ini selalu menatap masa depan, itu luar biasa. Kota apa lagi yang akan kita taklukkan oleh umat Islam ini? Ayyul madinataini tuftahu awwalan ya Rasulullah? Apakah Konstantinopel atau Roma? Coba bayangkan, ya. Ini Madinah, negara kecil, kira-kira sekarang kayak apa? Timur-timur lah, ya. Negara kecil, Pak, seumprit. Singapura kecil tapi kuat dia, ya, banyak fulusnya, ya, tempat koruptor di situ banyak bersarang, ya. Katakanlah yang miskin kita pilih, ini timur-timur, miskin kecil lagi. Mohon maaf ya, bukan menjelek-jelekan, tapi ini mengibaratkan.
Madinah itu seperti itulah kira-kira takarannya untuk ukuran dunia pada saat itu. Sahabat ini sudah bertanya pada Rasulullah, mau nantang Romawi atau Roma atau Konstantinopel yang akan kita taklukkan ya Rasulullah. Jadi mainnya udah jauh sahabat ini. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Madinatu Hirakla tuftahu awwalan. Kota Heraklius, Kaisar Romawi Timur yang berkuasa di zaman Rasulullah hidup, itu yang akan kalian taklukkan lebih dahulu. Baru setelah itu Rumiyah, Roma. Ya. Jadi makanya Sultan Muhammad II yang menaklukkan Konstantinopel dari Turki itu, setelah dia menaklukkan Konstantinopel terinspirasi hadis Rasulullah ini, tahun 1453 dia berusaha keras, sebelum akhir hayatnya dia menghimpun pasukan besar untuk menaklukkan Roma. Dia pengen jadi sultan yang berhasil mewujudkan dua cita-cita Rasulullah dan para sahabat, menaklukkan Konstantinopel sudah berhasil, dan Roma dia ingin taklukkan juga, luar biasa. Sampai kata sejarawan ya, Gerard Freely mengatakan, seandainya dia mau menaklukkan kota Roma, seluruh penguasa pemimpin dunia pada saat itu menyangka dan meyakini bahwa dia pasti bisa menaklukkan kota itu. Kenapa? Konstantinopel yang lebih kuat bisa ditaklukkan oleh dia. Tapi qadarullah tahun 1480 ya, dia sudah menghimpun, menyiapkan pasukan besar, pergi ke Italia melalui laut, sudah berlabuh mendarat di Otranto di Italia Selatan. Kemudian beberapa bulan di sana persiapan pengepungan Roma, lalu kemudian dia meninggal dunia secara misterius. Tidak tahu penyebabnya, sakit apa gimana. Itu beliau wafat tahun 1481. Tapi dia sudah berusaha. Coba bayangkan, orang Islam nggak kebayang kan? Kerajaan Kesultanan Islam Demak saja baru berdiri 1470 berapa? 1476 atau berapa itu ya? Ini sultan ini sudah menaklukkan Konstantinopel dan dia sudah siap-siap untuk menaklukkan Roma. Kalau bukan karena kewafatannya, meninggalnya beliau pada saat persiapan pasukan itu, Roma barangkali sudah masuk Islam, Pak. Beda cerita sejarah dunia saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus tetap optimis. Dan bagaimana optimisnya para ulama dulu begini? Saya terakhir ya cerita. Dulu di Irak, di Baghdad itu ada seorang tukang kayu. Ada tukang kayu, dia bikin mimbar di Arab itu, tradisi di Arab atau di Mamluk ya, pada saat itu mimbar itu tinggi, Pak. Nah, kalau Anda pergi jalan ke Mesir atau ke Turki itu masjid-masjid itu mimbarnya tinggi. Ya, kita naik. Kalau di sini bisa Anda lihat misalnya contohnya di Masjid Al-Azhar Cakap Permai Bekasi itu. Itu mimbarnya seperti di Mesir, itu tinggi naik gitu. Tukang kayu di Baghdad ini dia bikin mimbar yang sangat indah. Dia hias dengan batu-batu mutiara, batu-batu mulia. Semua jenis bebatuan yang dia beli, mau zamrud, mau apa lagi ya, safir, mau ini mau itu, yang mahal-mahal itu semua dia beli untuk dihiaskan pada mimbar. Ketika ditanya oleh orang-orang, banyak pengusaha, banyak pejabat tertarik, dia mau beli, Pak. Mereka mau beli mimbar ini, saya beli saja. Enggak. Loh, kenapa tidak mau dibeli? Ya, saya ingin mimbar ini diletakkan di Masjidil Aqsa. Tidak boleh ada orang mau beli. Enggak, 1 miliar enggak, kecil 1 miliar. 2 miliar, 10 miliar kecil, enggak, saya nggak mau jual. Saya mau mimbar ini diletakkan di Masjidil Aqsa. Loh, Anda mimpi di siang bolong. Masjidil Aqsa sekarang dijajah, itu tahun itu ya, dijajah oleh tentara salib.
Mana mungkin mimpi Anda itu terwujud? Gimana mau bawa masjid mimbar ini ke Masjidil Aqsa sementara dia sedang dijajah oleh tentara salib? Saya tugasnya, kata tukang kayu ini, tugas saya membuat mimbar. Biar Allah yang menyiapkan kesatria terbaik yang akan membawa mimbar ini sampai ke Masjidil Aqsa. Saya hanya berusaha. Ini pelajaran sunnatullah yang ketiga, bahwa tugas kita ini adalah ikut berkontribusi dalam kebangkitan Islam. Sekecil apapun kontribusi itu pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dengan harta, dengan pikiran, nggak bisa dengan ini, dengan apa yang lain-lain. Ya, kita berikan. Tukang kayu dia bisanya bikin mimbar. Dia cita-citanya ini akan diletakkan oleh salah seorang kesatria terbaik umat Islam, akan diletakkan di Masjidil Aqsa. Semua orang mau beli, nggak mau dijual. Terdengar ini sama anak kecil, umurnya 8 tahun. Dia lihat mimbar itu, anak ini namanya Salahuddin. Ketika orang sibuk melihat keindahan, memuji keindahan mimbar ini, dia tidak bercita-cita untuk membeli mimbar ini, tapi dia bertekad sejak hari itu, saya yang akan menjadi kesatria yang terbaik itu. Dan 40 tahun setelah itu, cita-cita itu terwujud. Salahuddin inilah yang membawa mimbar itu masuk ke Masjidil Aqsa. Makanya sekarang mimbarnya dinamai dengan mimbar Salahuddin. Inilah kisah-kisah yang harus kita ketahui. Bagaimana para pendahulu kita, orang-orang hebat itu menciptakan sejarah, mengukir sejarah, mengukir takdir. Jadi jangan jabariyah, jangan fatalistik, jangan pesimistik. Islam boleh kalah, boleh dihina, tapi kita tidak boleh merasa terhina. Islam dibully, dicaci maki, ada Islamofobia sekarang di mana-mana, termasuk di Indonesia ini. Siapa bilang nggak ada Islamofobia, bos? Ada. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Teruslah kita mengabdikan diri kita kepada Allah, terus beramal saleh, terus memperbaiki diri kita, terus memantaskan diri kita untuk mendapatkan kemenangan dari Allah. Soal siapa nanti yang akan berhasil mengembalikan kejayaan Islam ini bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan memilih yang terbaik di antara kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa, tangga buat ke bawah, yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok ya. Ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun.
Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.